Halo sahabat sehat lansia, kembali lagi bersama saya Dr. Rani Prameswari, spesialis penyakit dalam di channel Rahasia Sehat Lansia. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh ilmu soal kesehatan orang tua, tubuh, dan gaya hidup sehat di usia lanjut. Selama 15 tahun saya praktik sebagai dokter, saya sudah melihat banyak hal mengejutkan. Tapi yang satu ini sering banget disepelekan. Hanya karena mandi di jam yang salah, banyak pasien lansia yang jatuh pingsan di kamar mandi. Bahkan ada yang tidak sempat tertolong. Padahal cuma beda jam mandi saja. Nah, ini yang bikin saya ingin banget membahas topik ini hari ini. Jam mandi yang kelihatannya biasa tapi sebenarnya paling berbahaya untuk lansia. Dan yang lebih mengagetkan, banyak orang tua kita melakukannya setiap hari tanpa sadar. Coba deh pikir, berapa kali ayah, ibu, atau mungkin Anda sendiri mandi pagi-pagi sekali sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Kata orang tua biar segar, biar semangat. Tapi, tahukah Anda, di jam-jam itu tubuh lansia justru sedang berada di kondisi paling rentan. Tekanan darah turun, suhu tubuh menurun, dan jantung bekerja ekstra keras. Itu sebabnya banyak kasus di mana seseorang terpeleset, pingsan, bahkan kena serangan jantung mendadak setelah mandi pagi-pagi buta. Dan ini bukan mitos, bukan katanya, tapi penjelasan medis yang sangat masuk akal. Nanti saya akan kupas tuntas satu persatu. Kita akan bahas kapan waktu mandi yang sebaiknya dihindari. Apa yang terjadi pada tubuh lansia saat air dingin menyentuh kulit di waktu tertentu? Serta tips sederhana agar tetap bisa mandi bersih dan segar tanpa bahaya fatal. Jadi, kalau Anda punya orang tua di rumah atau Anda sendiri sudah mulai memasuki usia 50 tahun ke atas, tolong jangan skip video ini. Karena bisa jadi satu informasi sederhana hari ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Siapkan posisi paling nyaman, ambil teh atau air hangat, dan mari kita mulai pembahasannya. Karena jam mandi Anda hari ini bisa jadi penentu kesehatan Anda besok. Baik sahabat sehat lansia, sebelum kita bahas jam mandi yang berbahaya, saya mau ajak Anda membayangkan dulu satu hal. Pernah nggak Anda atau orang tua Anda mandi pagi-pagi sekali, sekitar jam 4 atau jam 5 subuh? Udara masih dingin, lantai kamar mandi terasa seperti es, dan air yang mengalir, wah, menusuk kulit. Biasanya banyak orang bilang, biar segar, biar nggak males seharian. Tapi padahal, justru di jam-jam itu, tubuh lansia sedang berada di kondisi paling rentan. Tekanan darah turun, suhu tubuh menurun, dan jantung bekerja ekstra keras. Itu sebabnya banyak kasus lansia pingsan atau jatuh mendadak setelah mandi subuh. Bahkan ada yang tidak sempat tertolong. Dan ini bukan mitos, bukan katanya, tapi penjelasan medis yang sangat masuk akal. Nanti saya akan kupas tuntas. Kita akan bahas kapan waktu mandi yang sebaiknya dihindari. Apa yang terjadi pada tubuh lansia saat air dingin menyentuh kulit di waktu tertentu. Serta tips sederhana agar tetap bisa mandi bersih dan segar tanpa bahaya fatal. Jadi, kalau Anda punya orang tua di rumah atau Anda sendiri sudah mulai memasuki usia 50 tahun ke atas, tolong jangan skip video ini. Karena bisa jadi satu informasi sederhana hari ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Siapkan posisi paling nyaman, ambil teh atau air hangat, dan mari kita mulai pembahasannya. Karena jam mandi Anda hari ini bisa jadi penentu kesehatan Anda besok. Baik sahabat sehat lansia,
sebelum kita bahas jam mandi yang berbahaya, saya mau ajak Anda membayangkan dulu satu hal. Pernah nggak Anda atau orang tua Anda mandi pagi-pagi sekali, sekitar jam 4 atau jam 5 subuh? Udara masih dingin, lantai kamar mandi terasa seperti es, dan air yang mengalir, wah, menusuk kulit. Biasanya banyak orang bilang, biar segar, biar nggak malas seharian. Tapi padahal, justru di jam-jam itu, tubuh lansia sedang berada di kondisi paling rentan. Tekanan darah turun, suhu tubuh menurun, dan jantung bekerja ekstra keras. Nah, kenapa mandi dini hari bisa berbahaya untuk lansia? Tubuh kita punya jam biologis alami. Di antara jam 3 sampai 5 pagi, tubuh sedang berada di fase istirahat paling dalam. Tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung berada di titik terendah. Nah, ketika tiba-tiba tubuh yang hangat ini disiram air dingin, terutama pada lansia, terjadi perubahan mendadak yang disebut vasokonstriksi ekstrim. Pembuluh darah menyempit dengan cepat. Akibatnya, tekanan darah melonjak tajam. Jantung bekerja lebih keras. Sirkulasi ke otak terganggu. Banyak kasus lansia pingsan atau jatuh mendadak setelah mandi subuh. Bahkan beberapa mengalami serangan jantung atau stroke ringan tanpa sempat menyadarinya. Dan ini bukan mitos, bukan katanya, tapi penjelasan medis yang sangat masuk akal. Faktor suhu air dan udara. Satu hal yang sering dilupakan adalah lansia cenderung lebih sensitif terhadap suhu dingin karena sistem pengaturan suhu tubuhnya sudah melemah. Air yang terasa dingin segar bagi anak muda bisa terasa seperti es batu bagi orang tua. Ditambah lagi, suhu udara pagi hari bisa mencapai 20 derajat atau lebih rendah di beberapa daerah. Gabungan antara air dingin plus udara dingin plus tubuh lemah sama dengan risiko tinggi. Bahkan, menurut data dari beberapa studi di Jepang dan Eropa, angka kejadian serangan jantung di kamar mandi pada lansia meningkat hampir 50% saat musim dingin, terutama di pagi hari. Nah, kalau begitu, kapan waktu terbaik untuk mandi? Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis saya, waktu paling aman bagi lansia untuk mandi adalah antara jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Kenapa? Karena di waktu itu, suhu tubuh sudah naik secara alami. Sirkulasi darah lebih stabil dan risiko perubahan tekanan darah mendadak jauh lebih kecil. Kalau memang ingin mandi pagi, usahakan setelah matahari mulai terbit dan pastikan tubuh sudah sedikit hangat. Misalnya dengan minum air hangat, menggosok tubuh, atau jalan pelan di rumah dulu. Air hangat, teman terbaik lansia. Sahabat lansia, jangan pernah anggap enteng soal suhu air. Air yang terlalu dingin bisa memicu kejang pembuluh darah. Tapi, air yang terlalu panas juga bisa membuat tekanan darah turun drastis. Jadi, suhu ideal untuk mandi lansia adalah sekitar 37 hingga 40 derajat Celcius. Hangat, tapi tidak panas. Coba uji dengan tangan. Kalau terasa nyaman di kulit tanpa rasa panas menusuk, berarti sudah pas. Dan yang penting, jangan menyiram kepala langsung dengan air hangat atau dingin ya. Mulai dari bagian kaki dulu, baru naik ke badan dan terakhir kepala. Ini membantu tubuh menyesuaikan suhu secara perlahan. Perhatikan kondisi tubuh sebelum mandi. Ini juga penting banget. Banyak orang tua langsung mandi begitu bangun tidur, padahal belum makan atau minum sama sekali. Tubuh masih lemas, gula darah rendah, dan saat terkena air dingin efeknya bisa fatal. Selalu pastikan sudah minum segelas air putih hangat sebelum mandi. Kalau terasa pusing, gemetar, atau lemas, tunda dulu mandi. Jangan mandi kalau sedang demam tinggi, tekanan darah terlalu rendah, atau baru saja olahraga berat. Kadang, hal sederhana seperti ini bisa mencegah hal besar yang tidak diinginkan. Bahaya tersembunyi, lantai licin, dan kamar mandi dingin. Selain jam dan suhu, ada faktor lingkungan yang sering diabaikan.
Banyak kamar mandi lansia yang lantainya licin, tidak ada pegangan, dan ventilasinya buruk. Udara di dalam jadi pengap dan dingin. Kombinasi ini bahaya banget. Tubuh yang sudah menegang karena air dingin bisa kehilangan keseimbangan dan jatuh di kamar mandi seringkali menjadi penyebab utama cedera parah pada lansia. Solusinya, pasang keset anti-slip. Gunakan pegangan tangan atau grab bar di dekat shower atau bak mandi. Jangan biarkan lantai terlalu dingin atau becek. Jika perlu, panaskan sedikit ruangan dengan air hangat sebelum masuk mandi. 7. Alternatif aman, mandi sore hari. Bagi banyak lansia, mandi sore justru lebih aman dan menenangkan. Sekitar jam 3-4 sore, suhu tubuh masih hangat, tekanan darah stabil, dan udara mulai lembut. Mandi sore membantu mengurangi tegangan otot, membersihkan sisa keringat, sekaligus membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Tapi tetap perhatikan suhu airnya, jangan terlalu panas. Kalau tubuh terasa lelah, cukup lap badan dengan air hangat saja. Tidak perlu mandi penuh. 8. Studi kasus nyata. Cerita ringan. Saya masih ingat seorang pasien lansia saya, Pak Samin, usia 68 tahun. Beliau punya kebiasaan mandi subuh sebelum ke masjid. Kalau nggak mandi dulu, rasanya kayak nggak afdol, Dok, katanya. Suatu pagi, beliau tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya naik drastis, reaksi tubuh terhadap air dingin di suhu pagi yang ekstrim. Setelah kami ubah kebiasaannya, mandi setelah jam 7 pagi, pakai air hangat dan minum air putih dulu sebelum mandi. Hasilnya luar biasa. Beliau jadi lagi segar, jarang pusing, dan tekanan darahnya stabil. Kadang bukan obat mahal yang dibutuhkan, tapi pengetahuan kecil yang bisa menyelamatkan. 9. Ringkasan sederhana, inti dari semua. Hindari mandi antara jam 3 sampai 6 pagi. Gunakan air hangat 37 sampai 40 derajat Celcius. Mulai dari kaki, badan, lalu kepala. Minum air hangat sebelum mandi. Pastikan kamar mandi aman dan tidak licin. Gunakan keset anti-slip, pegangan tangan, dan pencahayaan yang cukup. Dan jangan ragu mandi sore, karena tubuh Anda juga butuh istirahat yang aman. Itulah penjelasan lengkap tentang kenapa jam mandi tertentu bisa berbahaya bagi lansia dan bagaimana cara mandi yang benar dan aman. Setelah ini, kita akan bahas hal yang tak kalah penting, yaitu banyak mitos yang beredar seputar mandi pagi dan kesehatan orang tua. Dan sayangnya, banyak yang salah kaprah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, mitos versus fakta. Karena ternyata banyak banget orang yang selama ini percaya hal yang salah soal mandi pagi. Dan ironisnya, justru mitos-mitos inilah yang membuat banyak lansia jatuh sakit tanpa sadar. Mitos 1. Mandi pagi-pagi bikin badan sehat dan semangat. Nah, ini kalimat yang paling sering saya dengar dari pasien lansia. Katanya, kalau nggak mandi subuh, nanti badan lemas, nggak semangat, dan bisa masuk angin. Padahal faktanya nggak sesederhana itu. Faktanya, yang membuat tubuh segar dan semangat itu bukan jam mandinya, tapi kualitas tidur, sirkulasi darah yang lancar, dan asupan oksigen ke otak. Ketika Anda mandi jam 4 pagi dengan air dingin, tubuh justru kaget. Pembuluh darah menyempit mendadak, aliran oksigen ke otak berkurang, dan detak jantung melonjak. Akhirnya apa? Alih-alih segar, tubuh malah lemas, pusing, bahkan bisa pingsan. Saya sering bilang ke pasien saya, kalau ingin semangat di pagi hari, cukup cuci muka, gosok gigi, lalu gerak ringan dulu. Nanti setelah matahari terbit, baru mandi. Itu jauh lebih aman dan efeknya tetap menyegarkan tanpa risiko fatal. Mitos 2. Air dingin lebih menyehatkan daripada air hangat. Nah, ini juga sering banget saya dengar. Banyak orang percaya bahwa air dingin bisa melancarkan peredaran darah atau membuat kulit lebih segar. Tapi untuk usia muda mungkin masih bisa. Untuk usia lanjut justru sebaliknya.
Faktanya, air dingin menyebabkan pembuluh darah di kulit menyempit secara mendadak, alias vaskokonstriksi. Akibatnya, jantung harus bekerja keras untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Pada lansia dengan jantung lemah, ini bisa memicu aritmia, tekanan darah melonjak, bahkan serangan jantung. Sementara itu, air hangat justru membantu tubuh lebih rileks. Pembuluh darah melebar perlahan, sirkulasi membaik, dan otot-otot jadi lebih lentur. Bahkan beberapa penelitian menyebut, mandi air hangat bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi nyeri sendi pada lansia. Jadi kalau Anda ingin sehat, bukan airnya yang harus dingin, tapi cara mandinya yang harus aman, bertahap, dan sesuai dengan kondisi tubuh. Mitos 3 atau bonus. Kalau sudah biasa, nggak akan kenapa-kenapa. Hehe, ini juga sering banget saya dengar. Banyak orang bilang, saya udah mandi subuh dari muda, nggak pernah kenapa-kenapa kok. Nah, ini mitos yang bahayanya pelan-pelan tapi nyata. Faktanya, tubuh kita berubah seiring usia. Dulu jantung kuat, pembuluh darah lentur, refleks cepat. Tapi di usia 50 ke atas, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan suhu menurun drastis. Artinya, yang dulu aman belum tentu aman sekarang. Tubuh lansia tidak lagi bisa mentoleransi perubahan suhu mendadak. Bahkan perbedaan kecil, misalnya air 27 derajat Celcius, bisa memicu reaksi besar pada tubuh. Jadi bukan soal biasa atau tidak biasa, tapi soal masih mampu atau tidak mampu lagi. Tubuh kita butuh cara baru untuk tetap sehat di usia lanjut. Dan itu bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Nah, sahabat sehat lansia, itulah 3 mitos terbesar soal mandi pagi yang sering menyesatkan banyak orang. Mulai sekarang, kalau Anda dengar orang bilang, mandi pagi bikin sehat, Anda bisa jawab, tergantung siapa yang mandi dan jam berapa mandinya. Baik sahabat sehat lansia, hari ini kita sudah membahas hal yang mungkin terdengar sepele, jam mandi. Tapi ternyata di balik kebiasaan sederhana itu tersimpan resiko besar bagi kesehatan lansia. Kalau kita rangkum kembali, ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Hindari mandi di jam 3 sampai 6 pagi. Di jam itu tekanan darah dan suhu tubuh sedang paling rendah. Jadi tubuh belum siap menerima suhu dingin. Gunakan air hangat antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Jangan langsung siram kepala, mulai dari kaki, lalu badan, dan terakhir kepala, agar tubuh menyesuaikan suhu perlahan. Mandi di waktu yang aman, pagi setelah matahari terbit sekitar jam 7 sampai jam 9, atau sore menjelang malam sekitar jam 3 sampai 5 sore. Perhatikan kondisi tubuh sebelum mandi. Minum air hangat, jangan mandi saat lemas, pusing, atau tekanan darah terlalu rendah. Pastikan kamar mandi aman dan tidak licin. Gunakan keset anti-slip, pegangan tangan, dan pencahayaan yang cukup. Dan satu hal lagi yang sering saya sampaikan ke pasien saya. Kesehatan di usia lanjut bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bijak menjaga tubuhnya. Tubuh lansia butuh perhatian yang lembut, bukan karena lemah, tapi karena ia sudah bekerja keras seumur hidup untuk menemani kita sampai hari ini. Jadi, mulai sekarang, jangan paksakan tubuh Anda hanya untuk kebiasaan lama. Ubah sedikit cara hidup Anda, karena perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar untuk kesehatan dan umur panjang. Penutup, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman atau keluarga lansia Anda, dan subscribe channel Rahasia Sehat Lansia, supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar kesehatan, gaya hidup, dan tips panjang umur alami. Saya Dr. Ani Paramiswari, spesialis penyakit dalam, pamit dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan selalu ingat, mandi boleh setiap hari, tapi waktunya harus bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta.